Pendengar, kami bersama dengan Anda dalam Interaksi Hidup RI seperti biasa. Kami mengajak Anda untuk menyelami bagaimana keadaan terkini negara-negara di dunia selama masa pandemi COVID-19 dan juga menjalankan ibadah Ramadan di tengah pandemi COVID-19, terutama di negara orang lain. Kami saat ini mengajak Anda menuju ke Australia. Sudah bersama dengan kami Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia dan juga Vanuatu, Pak Kristiarto Legowo. Selamat malam, Pak Kristiarto. Selamat sore Mas Asrofi, apa kabar? Baik, Pak Kristiarto. Sudah berbuka kalau di Canberra, Pak ya? Sudah di sini tadi jam 5.12 sekitar itu. Karena sekarang kan sedang musim dingin ya. Iya. Jadi lebih cepat maghribnya sehingga puasanya relatif tidak terlalu panjang. Enak dong, Pak. Berapa sih, Pak, durasi puasanya kalau di Australia secara keseluruhan? Bisa dibilang kurang dari 12 jam ya. Kurang dari 12 jam. Apalagi kalau ke selatan lebih pendek ya, Pak ya, berarti, Pak ya? Iya, bisa dikatakan demikian ya. Secara keseluruhan Australia, bagaimana keadaannya pasca COVID menjadi pandemi juga di negara Australia, Pak? Bisa dikatakan bahwa perkembangan penanganan COVID di Australia cukup baik. Saat ini per 8 Mei tahun 2020 telah diadakan sidang kabinet, dan dalam sidang kabinet itu telah diputuskan 3 tahapan pengendoran restriction yang semula dilakukan secara ketat. Nah, saat ini kita sudah masuk dalam tahap 1 pengendoran restriction tersebut. Dan dalam kaitan ini misalnya dalam satu rumah tangga kita boleh menerima tamu paling banyak 10 orang. Beberapa aktivitas perekonomian di mall juga telah bisa dimulai kembali. Toko-toko sudah buka, restoran juga sudah buka meskipun sebagian masih take away. Tetapi meskipun demikian, standar kesehatan tetap dilakukan, bahwa orang dianjurkan untuk tetap pakai hand sanitizer, kemudian social distancing dengan jarak 1,5 meter satu orang dengan lainnya itu masih dilakukan. Jadi ada the new normal yang diterapkan juga oleh pemerintah Australia kepada warga negaranya. Bisa dikatakan demikian. Nah, per tanggal 30 Mei nanti, jika kondisinya semakin membaik, kita akan memasuki masa pengendoran pembatasan tahapan kedua. Nah, pada tahapan kedua ini diproyeksikan kita boleh berkumpul maksimal 20 orang, kemudian pusat-pusat kegiatan perekonomian sudah bisa dibuka secara lebih luas lagi, dan ini nanti akan dinilai. Jika semuanya kondisinya semakin membaik, maka kita akan memasuki tahap pengendoran tahap ketiga, Mas. Oh, jadi punya step-step yang luar biasa. Jadi tahap 1 ini sekarang mall, kemudian public space sudah mulai buka, Pak? Betul. Jadi misalnya di mall ya, toko-toko sudah mulai dibuka. Sebelumnya yang boleh buka kan hanya supermarket dan apotek. Sekarang misalnya toko retail seperti toko pakaian, toko alat olahraga, toko sepatu, segala macam sudah boleh buka, meskipun orang yang masuk masih dibatasi, maksimal misalnya 10 orang per toko. Jadi orang harus antri, Mas. Harus antri, kemudian setelah 10 orang di dalam, 2 keluar, 2 boleh masuk lagi. Sekarang masih begitu. Tapi kegiatan ekonomi sudah mulai bergulir kembali. Syukur, nggak boleh kucing-kucingan seperti di kita ya, Pak Kristiarto ya. Kalau warga negara kita bagaimana, Pak, keadaannya? Apakah masih dalam keadaan sehat saja? Tidak ada yang terkena COVID-19? Sebetulnya secara umum semuanya dalam keadaan baik ya. Total warga negara Indonesia yang ada di Australia itu kan sekitar 66 sampai 70 ribu. Jumlahnya naik turun karena sebagian besar kan mahasiswa dan pelajar, sehingga mereka kan ada yang datang, ada yang pulang dan sebagainya, sehingga kisarannya tuh antara 66 sampai 70 ribuan. Sementara mahasiswa kita per Januari kemarin tercatat sekitar 15 ribu orang. Bisa dikatakan bahwa mereka semua dalam keadaan baik. Ada 2 orang
yang terinfeksi, satu ibu-ibu yang baru kembali dari Indonesia pada bulan April kemarin. Kemudian sesuai dengan standar operating procedure di sini, yang bersangkutan harus menjalani tes dan yang bersangkutan dinyatakan positif, tapi kemudian langsung dirawat di rumah sakit di sini dan saat ini sudah dinyatakan sembuh. Satu lagi ada di Victoria, tetapi identitasnya memang sesuai dengan ketentuan di sini. Seandainya yang bersangkutan sendiri tidak ingin diketahui identitasnya, maka di sini ada Privacy Act, Mas, yang kemudian identitasnya tidak bisa kita ungkapkan. Tapi kita bisa pastikan yang bersangkutan dalam keadaan baik dan kemungkinan juga sudah sembuh. Kita selalu senantiasa melakukan pendampingan kepada mereka. Misalnya nih, seperti yang kebetulan yang satu itu kan di Canberra. Jadi kita berikan perhatian kepada mereka, pendampingan, tapi dengan tetap memperhatikan standar protokol yang diberlakukan oleh pemerintah Australia. Kita nggak boleh, misalnya nggak boleh besuk, kunjungin dan sebagainya. Tapi kan kita tahu bahwa dia orang Indonesia, dia kangen minuman jahe yang kita yakini juga bisa membantu ya, istilahnya Diyakini membantu orang Indonesia mengenaki ya gitu ya Pak ya. mengatasi COVID-19 itu ya kita kirimin minuman jahe melalui saluran yang diperbolehkan oleh otoritas yang terkait. Yang jelas dengan demikian dia merasa nyaman, dia merasa tidak ditinggalkan dan hal itu faktanya juga telah mempercepat kesembuhan yang bersangkutan. Ya, bagaimanapun secara psikologi sangat penting. Kita tahu bahwa negara Australia adalah negara tujuan migrasi dari seluruh dunia, Pak ya, sehingga Betul. masyarakat bercampur di sana, mau dari segala macam warna kulit, agama, budaya dan sebagainya, sehingga orang Islam di sana juga banyak. Nah, Ramadan di sana bagaimana, Pak, dengan situasi seperti ini? Memang suasananya berbeda dengan Ramadan sebelumnya ya. Karena memang ini kan sesuatu yang unprecedented, ya kan. Tetapi meskipun demikian, dalam konteks masyarakat Indonesia yang ada di Australia, kita bersama-sama dengan perwakilan Republik Indonesia yang ada di Australia, sebagaimana Anda ketahui, di Canberra ada KBRI, di Sydney ada KJRI, di Melbourne ada KJRI, di Perth ada KJRI, di Darwin ada konsulat. Kita ingin memastikan paling tidak dua hal. Jadi secara spiritual, mereka tetap bisa merayakan Ramadan. Dalam kaitan ini, kita bekerja sama dengan berbagai macam organisasi kemasyarakatan yang ada. Setiap minggu kita melakukan pengajian bersama yang kita lakukan secara online, Mas. Misalnya demikian. Jadi secara spiritual pun mereka betul-betul bisa merasakan suasana bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, secara sosial kemasyarakatan, kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita tetap ingin senantiasa stay connected dengan mereka di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, misalnya di KB Canberra kita mengadakan juga pembagian takjil yang kita lakukan sesuai dengan protokol yang berlaku di sini. Jadi pembagian takjil secara drive-thru. Contoh gimana itu, Pak? Saya penasaran. Jadi masyarakat Indonesia itu seperti Anda bisa bayangkan kalau kita mau beli makanan di McDonald's, ya kan? Jadi mereka dengan mobil, nyetir mobil, drive-thru ke lobi KBRI, kemudian buka jendela, kemudian kita berikan paket takjil. Cuman ini gratis ya, kalau di McDonald's kan harus bayar. Betul. Ya. Jadi ini untuk yang kedua tadi, Mas. Kita ingin juga tekankan suasana sosial kemasyarakatan kita sebagai bangsa Indonesia itu tetap mereka bisa rasakan di sini. Dalam situasi yang memang berbeda dibanding dengan Ramadan sebelumnya. Itu salah satu contoh. Tetapi meskipun demikian, kita memang belum bisa untuk dapat melaksanakan sholat Id nantinya. Dan biasanya pada saat Idul Fitri kan saya selaku Duta Besar Republik Indonesia kan juga open house untuk masyarakat. Dan itu biasanya yang datang paling tidak di Wisma Duta ada sekitar 400 orang. Nah itu tahun ini tidak bisa kita lakukan. Tapi saya rasa masyarakat
Indonesia sepenuhnya memahami karena memang situasinya demikian. Kita tahu semuanya sedang dilanda kesusahan ya, tapi yang penting spiritnya nggak hilang ya Pak Kris ya, karena itu yang ingin kita jaga, itu yang tadi saya sampaikan, spirit dalam secara spiritual, dan yang kedua spirit dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Ada Pak Febri, sebelum kita mengenal lebih dalam tentang hubungan Indonesia dengan Australia, apa saja yang sedang diupayakan oleh KBRI terhadap hubungannya, bukan hanya hubungan politik, sosial, budaya, namun juga hubungan lainnya, contoh hubungan dagang. Ada Pak Febri di Sawangan, Depok, ingin berbincang juga dengan Pak Krisiarto. Selamat malam Pak Febri. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya salut kasih bintang 5 buat El Sinta. Udah ngubungin semua duta besar mancanegara. Keren. Kami yang makasih kepada Kemenlu ini, soalnya memberi fasilitas. El Sinta itu kayak negara dalam negara, Republik El Sinta. Sampean bukan anchor mas, tapi diplomat. Sedang ngubungin duta besar. Gini mas, Pak Duta Besar, sehat selalu ya Pak, buat warga negara Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih Pak Febri. Mohon doa restu selalu. Teman-teman jamaah tablik ini sasarannya kemarin dari Australia juga ada yang dakwah ke Australia. Cuma karena salah satu kena, ya begitulah. Jadi termasuk klaster jamaah tablik kena, ya akhirnya kita pulang semua ke Indonesia. Yang saya tanyakan ini yang pertama, ini Perdana Menteri Australia Pak? Iya, Perdana Menteri Pak. Berarti ada rajanya, atau gimana sistem pemerintahannya, terus sama parlemennya bagaimana. Yang kedua, aborigin itu bagaimana perkembangannya sekarang? Apa mereka sudah ada di elit-elit kekuasaan atau bagaimana? Apa kayak orang Indian di Amerika atau bagaimana? Dan gunung apa Pak yang besar, gunung batu itu Pak ya? Gunung yang raksasa. Ya, ada rock apa gitulah ya. Jelaskan Pak, itu keistimewaannya apa itu? Katanya ada gaib-gaibnya Pak. Sukses ya, Republik sukses. Terima kasih Pak Febri ya. Waalaikumsalam. Gaib-gaibnya seru itu ya. Kalau nggak salah kan persemakmuran ya Australia itu Om. Kenapa Betul. kemudian Jadi Perdana Menteri? mereka istilahnya Commonwealth. Jadi bisa dibilang kalau kepala negara Australia itu adalah Ratu Inggris yang diwakili di Australia oleh seorang gubernur jenderal. Itu kepala negara. Sementara kepala pemerintahannya itu dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dalam bentuk sistem pemerintahan parlementer. Jadi orang kalau mau jadi bagian dari pemerintah, apakah Perdana Menteri, apakah anggota kabinet, dia harus jadi anggota parlemen. Dan di parlemen di sini ada 2 kamar, yaitu House Representative dan Senat. Nah, orang untuk bisa menjadi menteri misalnya, dia harus either menjadi anggota Senat ataupun menjadi anggota House of Representative. Dan itu tergantung pada partai yang berkuasa. Nah, saat ini yang partai yang berkuasa adalah Liberal Nasional, yang jadi oposisi adalah Partai Buruh. Dan biasanya partai oposisi pun mereka mempunyai apa yang namanya pemerintah bayangan. Jadi ada Perdana Menteri bayangan, ada Menteri Luar Negeri bayangan, Menteri Keuangan bayangan, dan sebagainya. Sehingga ketika mereka memenangkan pemilu, maka mereka juga sudah siap dengan perangkat pemerintahan yang ada. Itu kira-kira terkait dengan konstitusi di ya pemerintahan di Australia. Jadi kepala negara adalah gubernur jenderal, dia mewakili Ratu Inggris, sementara sistem pemerintahannya adalah parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Terkait tentang batu tadi yang Rocky Mountain, apa sih namanya itu Pak? Itu namanya Ayr Rock. Itu Ayr ada Rock. di Alice Spring namanya. Itu betul-betul di tengah, hampir di tengah benua Australia. Itu memang gunung batu yang sangat besar. Memang di sana merupakan salah satu sentra komunitas penduduk asli Australia yang biasa kita kenal dengan penduduk aborigin. Sampai tahun kemarin itu masih terbuka untuk wisatawan yang datang. Jadi wisatawan bisa naik sampai ke atas, tetapi atas permintaan kelompok masyarakat aborigin untuk sementara sekarang ditutup. Jadi orang nggak bisa lagi naik ke atas karena mereka punya
semacam kepercayaan yang sifatnya sangat spiritual sekali, yang mereka percayai untuk sementara orang tidak diperkenankan naik sampai ke puncak Gunung Batu tersebut. Itu kira-kira Ya, terkait yang dengan- penting terjaga ya Pak ya. Iya, betul. Kedudukan suku aborigin bagaimana Pak? Apakah saat ini masih termarginalkan Pak? Saya tidak bisa mengatakan bahwa mereka termarginalkan, tetapi kalau kita lihat pada level state, ada misalkan, karena mereka kan tidak di semua state ya, mereka itu ada ya. Jadi meskipun misalnya di Darwin itu banyak sekali komunitas aborigin, di Northern Territory, di bagian Western Australia juga ada banyak, di Canberra pun juga ada, tapi tidak, jumlahnya tidak terlalu banyak sekali. Di beberapa state ada dari mereka yang juga menjadi anggota parlemen setempat. Kemudian pada tataran federal pun juga ada. Tapi pemerintah baik pada tataran federal maupun pada tataran state juga punya program-program khusus empowerment, misalnya program empowerment untuk kelompok masyarakat aborigin ini. Nah, kita Baik tahu dalam konteks edukasi ataupun dalam konteks ekonomi. Ya. Misalnya di beberapa state itu kadangkala saya berinteraksi juga dengan kadin yang anggotanya masyarakat asli Australia, yaitu penduduk aborigin, dan mereka cukup maju dan mereka punya bisnis yang cukup besar juga. Jadi jangan bayangkan orang Indonesia ya, membayangkan suku terdalam gitu, bukan ya Pak ya, aborigin itu sudah maju ya, meskipun aborigin ya. Oh iya, kalau di sini kan everybody is equal before the law. Saya kira dimanapun juga semuanya punya kesempatan untuk maju. Bahkan kelompok pendatang yang dalam tanda petik orang asing ya, mereka bisa menduduki jabatan yang terhormat juga di Australia, seperti misalnya gubernur di Australia Selatan, South Australia. Gubernur itu adalah semacam seperti gubernur jenderal tapi pada level state. Itu suatu kedudukan yang sangat terhormat. Dia adalah keturunan dari Vietnam. Wow. Ya, jadi orang Vietnam bisa jadi gubernur di satu state itu luar biasa. Wali kota Gold Coast di Queensland itu keturunan Laos. Oh. Ya kan? Orang Asia Tenggara Jadi banyak di sana ya. Iya, jadi ini negara yang cukup sangat terbuka, Pak. Apalagi di sana banyak pendatang dari berbagai macam ras Pak ya, dari Betul. misal Mediterania, dari Eropa Betul. banyak, Afrika juga banyak kan. Betul, ya. Dan kita tahu ya Pak bahwa Perdana Menteri Scott Morrison ini kan dekat sekali dengan Pak Jokowi. Nah, sejauh mana sih hubungan kita dengan Australia terjalin pasca Scott Morrison berkuasa Pak? Ya, saya betul sekali apa yang Anda sampaikan. Kurang dari 1 minggu setelah Perdana Menteri Scott Morrison dilantik, kurang dari 1 minggu, dia langsung mengunjungi Indonesia. Itu terjadi pada tanggal 30 Agustus tahun 2018. Dan pada saat kunjungan tersebut, selain untuk memperkenalkan dirinya sebagai Perdana Menteri yang baru, Perdana Menteri Scott Morrison ini bersama dengan Bapak Presiden telah mendeklarasikan peningkatan hubungan bilateral Indonesia yang tadinya statusnya comprehensive partnership menjadi comprehensive strategic partnership. Pengertiannya apa? Kalau komprehensif, jadi melingkupi berbagai macam sektor dalam hubungan bilateral kita ini. Strategik pengertiannya adalah kedua pemimpin itu berpandangan bahwa hubungan bilateral ini diproyeksikan tidak hanya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat kedua negara, tapi juga dapat memberikan kemanfaatan bagi kawasan dan dunia. Jadi itu sudah dideklarasikan, dan pada saat kunjungan Bapak Presiden ke Australia pada bulan Februari yang lalu, Menteri Luar Negeri kedua negara telah menandatangani Plan of Action dari CSP tersebut, Comprehensive Strategic Partnership. Jadi deklarasi itu kemudian kita terjemahkan dalam suatu Plan of Action
terkait apa-apa saja yang harus dilakukan untuk mendukung gagasan Comprehensive Strategic Partnership tersebut. Yang kedua, saya kira yang perlu saya sampaikan bahwa kita telah menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif yang ini merupakan suatu kerjasama di bidang ekonomi yang sangat penting sekali, dan DPR kita juga telah meratifikasinya, dan beberapa minggu yang lalu kita telah menyampaikan notifikasi secara resmi kepada pemerintah Australia bahwa DPR kita telah meratifikasi perjanjian tersebut, dan dengan itu perjanjian ini akan secara resmi diberlakukan pada bulan Juli tahun 2020 ini. Saya kira kita yakini ini akan memberikan kemanfaatan yang sangat besar sekali bagi masyarakat di kedua negara. Apa saja yang akan berubah setelah perjanjian itu, Pak? Dengan perjanjian ini misalnya ya, ada aspek kemudahan di bidang arus perdagangan barang dan jasa. Akan ada kemudahan di bidang investasi di antara kedua negara. Dan yang paling penting lagi, yang penting juga perlu diketahui adalah melalui perjanjian ini diharapkan hubungan antara masyarakat kedua negara akan semakin dekat. Sarananya apa? Sarananya, sebagaimana kita ketahui selama ini kan kita sudah memberikan misalnya nih bebas visa kan untuk bebas visa wisata untuk warga negara Australia. Ini dalam kondisi normal ya Mas. Yeah. Di luar pandemi COVID gitu ya. COVID ini ya. Dan juga ada visa on arrival. Nah, dengan adanya comprehensive partnership ini, pemerintah Australia akan meningkatkan jumlah kuota warga negara Indonesia yang bisa datang ke Australia untuk berlibur dan bekerja. Yang saat ini kuotanya 1.000 orang per tahun, akan dinaikkan dengan diberlakukannya perjanjian ini akan dinaikkan menjadi 4.100, dan dalam 5 tahun ke depan akan dinaikkan menjadi 5.000 per tahunnya. Jadi saya kira ini kesempatan bagi warga negara Indonesia untuk dapat datang ke Australia, tidak hanya untuk berlibur tapi juga untuk bisa bekerja selama 1 tahun paling tidak. Ya, kalau kita pikir-pikir, kalau kita bisnis dengan Australia untungnya banyak Pak ya, karena jaraknya nggak terlalu jauh dibandingkan negara-negara lain, karena langsung berdekatan pula kan, sebenarnya kan bisa dimaksimalkan ya. Betul. Nah, salah satu yang di-highlight dalam kerjasama ekonomi komprehensif ini adalah menjadikan apakah itu bisa di Indonesia atau di Australia, suatu business entity yang bisa dikatakan menjadi economic powerhouse. Misalnya Mas, kita ini banyak impor gandum dari Australia. Gandum besar sekali. Yeah. Tetapi gandum itu tidak sekedar kita impor untuk kita konsumsi, tidak. Tetapi kita olah lagi, kemudian menjadi produk makanan olahan, dan kita ekspor ke negara ketiga. Nah, ini konsep ini akan kita kembangkan untuk sektor-sektor yang lain. Misalnya kan gandum itu kita impor, kita olah jadi mie instan, biskuit misal itu juga ya. Ya, kemudian kita ekspor ke banyak negara seperti Indomie. Indomie itu kan udah seluruh dunia itu Pak. Pasarnya sudah seluruh dunia, bahkan sudah di Afrika. Yeah. Nah, itu kan butuh bahan baku, Pak. Bahan baku selama ini adalah gandum yang diimpor dari Australia. Itu konsep itulah yang akan terus kita kembangkan. Betul ya. Kita tahu bahwa Australia itu kan kesannya Pak ya hanya punya kanguru. Orang Indonesia taunya itu. Atau mungkin koala gitu seperti itu. Tidak. Tapi kan produk-produk pertanian Australia sangat besar, bahkan bisa dikatakan 70% dari produk pertanian Australia itu untuk ekspor, termasuk daging, Mas. Termasuk daging. Iya, kita tahu kalau daging kita kan sapi datangnya dari Australia semua. Ya, yang ada menjadi dalam bentuk daging beku dan juga ada dalam bentuk sapi hidup ya. Iya, yang menjadi keunggulan Australia itu apa Pak? Sebenarnya apa Pak? Mereka itu kan negara agraris apa negara industri sebenarnya? Bisa dikatakan dua-duanya. Agriculture sector
sudah menjadi menjadi backbone dari perekonomian Australia. Tetapi tidak boleh dilupakan juga bahwa sektor pertambangan dan sektor industri mereka sangat maju. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah sektor jasa di bidang pendidikan. Jadi pendidikan di Australia sudah bisa dikatakan menjadi industri. Sebagaimana kita ketahui, berbagai institusi perguruan tinggi di Australia terkenal punya kualitas yang baik, sehingga banyak menarik minat mahasiswa asing termasuk dari Indonesia. Karena mereka punya keunggulan dibanding jika misalnya mereka harus ke Amerika lebih jauh, ya kan? Lebih mahal ya. Kan lebih dekat, lebih ya otomatis semuanya lebih praktis lah. Nah, mereka punya keunggulan ini. Jadi punya keunggulan di sektor industri, pertanian, pertambangan dan jasa. Nah, jasa ini secara spesifik di bidang pendidikan. Oke, kita taunya Australia itu gersang ya, bayangan orang. Tapi kan kita nggak pernah tahu ternyata Australia itu punya daerah tropis, misal di Kepulauan Christmas, atau menuju ke Tasmania yang hawanya sangat dingin karena berdekatan dengan kutub. Australia itu seperti apa Pak landscape-nya Pak? Sebetulnya kalau yang di coastal area itu bisa dikatakan hijau ya, dalam pengertian karena curah hujan cukup tinggi. Kemudian kalau kita ke selatan, ke Queensland, itu iklimnya kan iklim subtropis, sehingga pertanian di sana sangat maju bagus sekali, gitu ya. Ya. Tetapi kalau di Tasmania juga mereka punya hutan tropis yang hutan subtropis yang sangat subur. Tetapi di bagian tengahnya itu memang landscape-nya mereka bisa dikatakan gurun. Ya kan? Tapi di bawah gurun itu tersimpan banyak kekayaan alam yang bisa ada apa Pak di bawah gurunnya Australia Pak? Ada emas, ada perak, ada emas, perak, dan Australia merupakan batu bara. Australia merupakan salah satu eksportir biji besi yang terbesar di dunia. Oke. Kaya Pak Australia ternyata ya? Betul Pak. Dan penduduknya cuma 25 juta Pak. Waduh, bisa Pak orang Indonesia diekspor ke sana nih Pak kalau kurang penduduk ya? Mudah-mudahan bukan dalam pengekspor, tapi yang kita harapkan ke depan hubungan antara kedua masyarakat itu bisa semakin lebih baik, sehingga nantinya juga bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat kedua negara. Nah, dengan pandemi ini apakah ekonomi Australia juga terpengaruh seperti halnya negara lain di dunia? Itu jelas ya. Saya kira tidak ada negara yang imun dari pandemi COVID-19 ini. Saya kira perekonomian Australia juga terpukul. Anda bisa bayangkan bisnis-bisnis retail, kemudian restoran, ketika mereka ditutup ya otomatis mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan apapun. Sektor transportasi, karena orang harus tinggal di rumah, otomatis orang tidak bisa berpergian, sehingga misalnya domestic flight itu kosong segala macam, dan itu menimbulkan suatu krisis yang cukup mendalam. Dan untuk itu memang pemerintah Australia telah mengeluarkan berbagai macam stimulus untuk bisa mendukung perekonomian Australia pada saat yang sulit ini. Saya kira in total stimulusnya cukup besar. Ada istilahnya first economic stimulus, itu besarannya sekitar 17,6 miliar Australian dollar. Ada bantuan dari pihak perbankan besarannya sekitar 90 miliar Australian dollar. Kemudian yang menarik ini Mas, ada bantuan terkait dengan job keeper protection. Jadi untuk misalkan restoran ataupun toko-toko hotel misalnya gitu ya, yang mempekerjakan orang, tapi kemudian mereka harus tutup. Nah, orang itu tidak serta-merta yang status pekerjaannya sudah tetap kemudian dipecat, tidak. Istilahnya mereka tidak kerja, tapi yang bayar kemudian pemerintah. Nah, jadi ini ya meskipun gajinya tidak sebesar yang dia terima jika kondisinya normal, tetapi mereka mendapatkan subsidi untuk tetap bisa menggaji pegawai tetap mereka dalam kondisi bisnis mereka tidak operasional.
Besarannya berapa Pak satu orang diberikan oleh pemerintah? Itu sekitar 1.500-an Australian dollar ya, untuk 2 mingguan kalau nggak salah, 2 minggu sampai 1 bulan. 1.500 Australian dollar itu ekuivalen dengan 15 juta rupiah lah. Syukur ya, jadi untuk nyambung hidup kalau di Australia cukup Pak ya, uang seperti seukuran itu ya? Cukup lah. Apalagi kalau kita mau masak sendiri, mau ngirit-ngirit. Apalagi bawa Indomie dari Indonesia Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Endang di Karawang. Adakah hal atau sesuatu yang unik dalam kegiatan Ramadan di Australia dan bagaimana toleransi agama di negara Australia? Saya kira unik ya, yang sebagaimana saya sampaikan tadi ya, bahwa kegiatan yang sifatnya spiritual, pengajian segala macam, ya terpaksa kita lakukan secara online, ya kan? Ini kan unik, ini kan yang tidak pernah, yang jarang sekali kita lakukan dalam kondisi normal. Atau tali drive-thru takjil ya Pak ya, itu unik banget loh. Nah, itu juga salah satu keunikan. Itu saya berterima kasih nih dengan teman rekan-rekan saya di KBRI yang punya inisiatif untuk. Kok kepikiran sih Pak bikin drive-thru takjil gitu loh? Iya, for that I really appreciate ya. Punya rekan-rekan kerja yang sangat kreatif. Kemudian terkait dengan toleransi, saya kira di sini hak orang untuk menganut agama yang diyakini sangat dihormati, ya, sangat-sangat dihormati. Bahkan dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri ini, saya kira sehari yang lalu Perdana Menteri Scott Morrison juga telah menyampaikan message khusus kepada umat Islam di Australia terkait dengan Ramadan ini. Jadi pemerintahnya juga membuka diri. Kita kalau melihat Australia itu seperti berubah Pak ya, menjadi lebih slow, lebih soft ke kita akhir-akhir ini. Benar tidak sih Pak? Saya tidak mengatakan lebih soft atau lebih slow, enggak ya. Tapi yang jelas ada kesadaran yang semakin tinggi di kalangan masyarakatnya, bahwa tidak ada pilihan lain, bahwa Australia dan Indonesia harus punya hubungan yang baik. Saya kira ini konteksnya harus dilihat demikian. Anda bisa bayangkan, kita adalah negara yang berbatasan langsung. Australia itu langsung di hadapan kita, Indonesia langsung di hadapan Australia. Begitu kita buka pintu kita, di situ ada Australia. Jadi kita hanya punya satu pilihan. Hubungan di antara kedua negara ini harus baik dan harus dapat dikembangkan untuk kemanfaatan masyarakat kedua negara. Saya nggak bisa bayangkan jika hubungan kedua negara ini tidak baik, ya kan? Energi kita akan hanya habis untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang terjadi. Tapi kalau hubungannya yang baik, sebagaimana saya katakan tadi, dalam konteks comprehensive strategic partnership, yang menarik kemanfaatan tidak hanya masyarakat kedua negara, tapi yang menarik kemanfaatan juga negara yang ada di kawasan, bahkan beyond the region. Saya coba pakai lirik lagunya Armada Pak. Mau dibawa kemana Pak hubungan kita dengan Australia di masa mendatang? Ya jelas seperti yang saya katakan tadi, dibawa untuk bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat kedua negara dan kemanfaatan bagi kawasan dan kemanfaatan bagi dunia. Saya kira itu. Ya, mudah-mudahan Pak ya. Warga negara kita yang saat ini mungkin mengalami pengaruh Pak dari situasi ekonomi, adakah bantuan yang diberikan oleh KBRI Pak? Oh iya, jadi kan begini Mas, banyak warga negara Indonesia yang di Australia ini bisa kita kategorikan. Pertama, mereka yang tinggal di Australia karena menikah dengan orang Australia. Kemudian mereka yang datang ke Australia untuk bekerja, apakah bekerja pada satu usaha bisnis tertentu atau mereka membuka bisnis secara mandiri. Ada juga yang mereka berada di Australia yang jumlahnya sekitar 15 ribuan untuk studi, Mas. Ya. Nah, ya teman-teman kita yang studi ini banyak yang ada dari mereka yang dapat beasiswa,
Apakah beasiswa LPDP? LPDP itu dari pemerintah Indonesia, ataukah beasiswa dari pemerintah Australia dalam kerangka Australian Awards. Tapi ada juga yang datang ke Australia studi atas biaya sendiri. Jadi, yang biaya sendiri ini banyak mereka yang untuk menopang kehidupan mereka punya kerja sambilan. Nah, ketika COVID ini tempat mereka bekerja sambilan kan banyak yang ditutup. Ya, misal kerja di Wendy's gitu ya Pak ya? Ya, kemudian ada juga yang kesini yang tadi saya katakan yang kuotanya sekitar 1.000 orang itu yang dalam rangka working holiday visa. Jadi dia ke Australia, kemudian sambil bekerja. Nah, sekarang tempat usahanya ditutup, ya kan? Nah, sambil menunggu ini kan mereka nggak punya penghasilan, Mas. Sementara mahasiswa yang tadinya punya kerjaan sambilan kan juga pendapatan tambahannya bisa dikatakan berkurang gitu ya. Nah, kepada mereka inilah KBRI di Canberra, KJRI kita di Sydney, di Melbourne, di Darwin memberikan bantuan mereka dalam bentuk sembako. Memang kriterianya siapa yang berhak mendapatkan bantuan itu kita serahkan pada mereka. Kita minta mereka melakukan penilaian sendiri. Apakah mereka masuk kategori orang yang layak untuk dibantu atau tidak. Jadi kalau mereka merasa memang butuh bantuan, silahkan datang ke perwakilan Republik Indonesia dan kita berikan bantuan sembako tersebut. Kita sudah memberikan bantuan sembako sampai tahap 2 kalau tidak salah. Ya, jadi jangan sampai orang yang misalnya dia ke sini secara finansial juga dia tidak terpengaruh misalnya kan ya, dia ikut-ikutan datang ke KBRI atau ke KJRI untuk terima sembako. Ya, kita tidak akan tolak mereka, tapi kita minta mereka untuk menilai sendiri terkait dengan kepatutan apakah mereka layak untuk menerima bantuan sembako itu atau tidak. Iya. Jadi kita tidak menolak orang, tapi penilaiannya, asesmennya kita... Pokoknya kalau ngaku butuh dikasih gitulah ya Pak ya? Betul, ya. Ya. Kita tahu orang Australia kalau ke Indonesia kok mainnya cuman ke Bali, kalau nggak ke Lombok saja gitu ya Pak. Adakah promosi khusus misal suruh main ke Padang atau mungkin suruh main ke Aceh gitu Pak? Saya kira pertama memang karena aspek kenyamanan. Kenyamanan dalam pengertian dekat ya. Secara geografis yang paling mudah dijangkau kan Bali. Yeah. Bali itu dari Perth misalnya Australia Barat itu hanya 3 jam, 3,5 jam maksimal. Sebagai contoh, dari Perth kalau mau ke Canberra, Anda terbang itu 4,5 jam. Lebih deketan ke Bali. Itu cuma 3 maksimal 3,5 jam. Sehingga ada aspek kenyamanan. Pertama, dekat, dari standar orang Australia bisa dikatakan murah, ya kan, nyaman. Apalagi sehingga ya paling gampang ya udah Bali. Tapi kan kita juga di sini mendukung program pemerintah kita untuk mengembangkan tujuan wisata lain beyond Bali yang kita kenal dengan istilah 10 New Bali. Itu ada Wakatobi, ada Borobudur, ada Danau Toba dan sebagainya. Nah, ini yang saat ini terus kita promosikan kepada khalayak ramai di Australia. Baik. Dan saya kira per tahun kemarin itu terdapat kenaikan yang cukup signifikan terkait dengan jumlah wisatawan Australia yang datang ke Indonesia. Baik. Pak Kristiarto, lebih dari 10%. Ya, kami terima kasih nih waktunya karena kami harus segera bergabung dengan Pak Menteri Agama lagi mau mengumumkan 1 Syawal di Indonesia, sekaligus nanti Pak Kristiarto juga bisa menyimak ya. Terima kasih Mas. Terima kasih waktunya Pak Kristiarto. Salam semuanya ya. Salam Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia dan kami segera tutup dalam interaksi Duta Besar RI.